SPOG, Ibu Gembala, juga ibu-ibu semua, baik itu dari gereja-gereja sahabat. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan seminar. Ini merupakan program kami Dok dari awal tahun, gitu ya, dari awal tahun sudah kami programkan. Dan saya sangat berterima kasih dengan dokter bisa meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya tahu dengan kesibukan dokter yang begitu banyak, jadi 1 bulan sebelumnya saya sudah mengabari, dan puji Tuhan, jujur ibu semua kami tidak punya modal untuk melaksanakan kegiatan ini. Kenapa? Saya punya kerinduan, saya ingin mengedukasi ibu semua. Kenapa? Supaya kanker leher rahim ini supaya kita bisa mencegah. Karena banyak sekali orang yang tidak tahu gitu kan. Jadi saya ingin memberikan kita sebagai wanita-wanita ada pengetahuan gitu. Kita bisa tahu bagaimana kita bisa mencegah, dan kalaupun sampai terpapar jangan takut gitu ya, masih ada Tuhan. Dan puji Tuhan sekali saya menghubungi Bapak Diva itu biasanya gratis, sering dilaksanakan di puskesmas. Dan pada malam hari ini terima kasih buat kehadiran semua ibu-ibu di akhir acara kita. Semoga gitu ya, dokter, ini adalah seminar yang pertama kali kita adakan di sini di gereja GPSI tentang ini pertama kali, dan puji Tuhan kita bisa dilayani oleh dokter. Dan terima kasih juga buat Tante Ruth saya agar saya pergi berobat gitu atau periksa pap smear. Keterangkanlah kami sampai terangkan sana ke dokter Nura. Jadi karena kami 2 adik kakak, dokter saya yang di sana itu memang terkenal. Saya sudah lihat 2 orang sudah dia berhasil berhasil berobat di situ. Dokter tapi almarhum sudah Prof Heru namanya. 4 cewek. Ya puji Tuhan, anak banyak begitu. Nah terus ini kembali ke kemo pengobatan saya. Saya kemo itu 4 kali. Dokter katakan ya udah bersih, boleh pulang dan sudah total sembuh. Oke, kami mau pesan tiket. Mau pesan tiket itu besoknya. Kemo itu ada dikasih batasnya, spidol, kalau enggak apa itu yang lengket plester kayak gitu kan. Jadi tak cuci gitu pakai tisu basah. Kok saya pegang di pusat saya itu ada biji kayak biji kacang kecil gitu di bawah pusat. Apa ini ya? Saya bisa bilang gitu. Kembali ke dokter lagi. Kembali ke dokter mananya. Dia bilang, apa ya? Kok di mana? Dokternya capek mencari ya. Mencari di mana? Kok ibu bisa pegang? Coba ibu pegang. Nah, saya cari ini. Bisanya ibu lihat. Ini tidak apa-apa. Dia hanya radang doang ini. Oke. Saya tunggu obat. Nggak lama dipanggil lagi. Jadi kata dokter kalau mau sudah terlanjur mau pulang, silakan pulang. Masih ada kesempatan 2 minggu lah. Gitu. Tapi ibu terserah ibu. Pilih berobat atau pilih pulang. Jadi saya bilang pilih berobat. Jadi dokter bilang bagus pilih berobat gitu. Jadi masih berobat saya di sana nggak pulang. Kemo lagi 4 kali kemo lagi. Ya puji Tuhan sinarnya sudah kurang. 25 kali. Sadar. Pendeta sering doakan saya. Ya termasuk kakak Yang. Ibu pendeta. Saya telepon. Kalau saya mau kemo itu, saya telepon sudah kakak. Kak, besok saya mau kemo, minta kekuatan, doakan saya. Ingat penyakit ya. Kalau saya ingat masa lalu kehidupan saya sedih, saya sudah menangis. Tapi puji Tuhan, saya kuat. Penderitaan saya lebih banyak di dunia ini, penderitaan saya lebih banyak. Jadi setelah saya minta doa dari kakak Yang, ibu pendeta,
doakan saya. Sering saya minta doakan. Asal saya mau kemo, saya telepon sudah. Kayak doakan saya besok agar kuat menghadapi kemo. Itu, ya puji Tuhan. Pada saat ini saya bisa bersaksi di sini. Udah lama saya sebenarnya untuk menghimbaukan kepada kita semua ibu-ibu ya, agar kita menjaga kesehatan serviks ini. Serviks ini sebenarnya tidak susah ya kalau dipikirkan. Ya seperti itu tadi, rajin periksa. Seperti saya dulu tiap bulan, jadi 3 bulan. Luar biasa penyertaan Tuhan buat saya. Kemonya yang kata saya itu ulang, di situ sudah saya sadar. Kata dokter kan, ini lagi ada penyebaran ceritanya gitu. Terus saya bilang gini sama suami saya mau kembali ke agama saya sudah menyerah. Siapa tahu Tuhan ambil saya besok atau hari ini. Saya rasanya tidak menjamin selamat. Nah, jadi saya bilang saya kembali ke agama saya karena saya dibaptiskan dan dilahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadi saya harus meninggalnya, harus percaya Yesus. Suami saya langsung tinggalkan saya dari rumah sakit. Ya puji Tuhan, ada anak saya dari Jogja datang menjaga saya. Jadi Tuhan tidak tinggalkan kita. Jadi saya itu berobat penuh dengan penderitaan dan susah. Kata tetap mempertahankan agama saya, dia juga tetap mempertahankan agamanya. Dia minta mau pisah. Ya, kamu biar masuk Kristen, kamu pasti juga sakit, katanya gitu. Buktinya sampai saat ini, puji Tuhan, kami baru nikah. Dia masuk Kristen sama saya. Kami nikah bulan Februari yang kemarin. Nikah di pernikahan yang kudus. Yang ikut kita sekarang udah pengikut Kristus. Yang luar biasa kita itu menurut saya. Jadi kita jangan takut menghadapi penyakit, asal kita percaya teguh kepada Tuhan yang menyembuhkan kita. Jadi penyertaan Tuhan luar biasa dengan kehidupan saya di waktu saya muda. Dokter itu kalau sudah bergejala, nah kanker mulut rahim ini spesifik, ya, dia gampang untuk dicegah dengan cara deteksi dini. Tadi pasmir, ada yang pernah IVA di sini kan? Biasanya sudah pasmir, IVA sudah bagus. Ada yang pernah IVA di sini? 1, 2, 3 ya. Puji Tuhan ya, imbang antara pasmir dan IVA. Nanti kita jelaskan apa sih perbedaan pasmir sama IVA. Ya, kanker mulut rahim atau kanker serviks ya, ini mungkin ada sering kita dengar ya, sering menjadi momok ya di antara ibu-ibu. Slide. Nah, sebagai pendahuluan kita ya, data WHO ya, 13% kanker penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung dan pembuluh darah di dunia. Jadi kanker itu penyebab kedua ya, setelah penyakit jantung secara keseluruhan ya. Slide. Nah, bagaimana di Indonesia? Tahun 2012 insiden kanker secara keseluruhan, khusus kanker ya, bukan kanker mulut rahim, 134 per 100.000 perempuan ya. Kanker payudara 40% per 100.000 perempuan. Kemudian kanker leher rahim 17 per 100.000 perempuan. Jadi kalau kita ada di sini 100.000 orang, pasti ada 17 orang yang menderita kanker mulut rahim. Kalau kita hidup di sini belum 100.000 ya. Mudah-mudahan tidak ada ya, puji Tuhan, amin. Ibu pendeta, masa gak kenal ibu pendeta nih? Zaman muda dulu, saya masih muda dulu. Ada yang kenal nggak ini? Rima Melati, ada yang kenal nggak ini? Masa gak ada yang kenal ini? Hah? Ini kasihan, meninggal di usia 33 tahun karena kanker mulut rahim. Saudaranya siapa? Armando. Ya, tapi siapa namanya ini? Nita Tilana. Nita Tilana ini menderita kanker mulut rahim
meninggal di usia 33 tahun. Masih ingat tahun 2000 meninggal? Saya aja masih ingat, karena saya masih SMP waktu itu ya. Ini meninggal sangat muda, usia 33 tahun beliau meninggal karena kanker mulut rahim. Kalau ini pasti ada yang kenal, slide. Nah, ini ada yang kenal nggak? Mohon maaf, karena ini aktris sensasional. Iya kan? Saya bukan menampilkan dari sisi pornografinya, tidak. Tapi alat kelamin wanita yaitu leher rahim. Mana sih leher rahim? Kalau kita lihat di sini, ini ibu ya, panggungnya ya. Kalau kita ambil organ bagian dalam ini, kita geser ke sini, ini dia. Nah, kalau kita lihat orang hamil itu di sini janinnya, ini ovarium kanan, ini ovarium kiri. Kalau kista letaknya itu di ovarium ini dan ini. Makanya kista itu ada kiri dan kanan. Kalau miom di dalam rahim sini, kalau miom di dalam sini biasanya nyarinya di atas dan biasanya gangguan haid. Kenapa? Karena darah haid itu asalnya dari sini. Jadi setiap bulan wanita akan mengeluarkan darah sini ke situ. Nah, ini vagina. Ini yang dibilang uterus atau rahim. Ini yang dibilang mulut rahim. Coba lihat, yang tadi itu kembali kan? Kembali ke selanjutnya ini. Kalau saya ambil ini, ya, kita lihat ini. Kalau saya lihat dari bawah, kita ambil spek dulu, kita masukkan alat ke dalam ini yang kami lihat biasanya slide. Nah, ini mulut rahim yang masih senyumnya manis sekali, ya. Coba lihat, ini mulut rahim yang bagus, yang dilalui oleh bayi janin, ya, masih pengantin baru, ya, yang belum punya anak. Beginilah bentukan rahim, mulus sekali senyumannya, ini lubangnya, ya. Kalau ini yang normal, di sini ada BFC, ini namanya BFC. Belum lagi ada burger, belum lagi ada apa? Indomie, ya. Ini gampang kan? Anak minta Indomie gampang, goreng cetek. Dulu orang tua kita nggak ada Indomie apa, goreng ikan masih sempat, ya, makan sayur, ya. Sekarang apa? Sosis, ya, jireng. Jangankan anak-anak, ibunya juga ikut. Nah, saya sering lihat di pinggir tepian, ya, coba lihat berjejer. Apalagi sekarang ada car free day, nah, berjejer, ya, sudah ada satu pewarnanya. Wah, anak-anak itu kalau makanan ada pewarna-warnanya itu paling suka. Tapi apakah itu sehat? Kita harus tanya kembali pada diri kita, ya. Saya itu kalau melihat sekarang itu, saya ingin kembali ke zaman-zaman kita dulu, ya. Makanan yang masih awet, ya. Ada kangkung, apa? Sekarang nggak ada, ya. Jarang, ya. Anak saya sendiri juga, waduh, kalau kangkung itu susah betul di nasi. Maunya ya apa, sayur dibuat dalam bentuk apa namanya? Gak enak, ya. Karena teorinya memang orang hamil itu orang sakit, bukan orang sehat, ya. Makanya saya selalu bilang, ya, 13% ibu hamil itu akan terjadi komplikasi, suka tidak suka, ya. Ini tantangan buat kami. Makanya ada keluarga, istri saya sehat, datang ke dokter bagus, dia tiba-tiba melahirkan meninggal perdarahan, bisa semua, ya. Jadi itu yang harus kita pegang, ya. Karena laki-laki gampang tanam benih, istrinya mengeluh, jadi kan masa itu hamil kamu biasanya nggak usah ditinggal pergi main sama temannya, pulang istri datang mengeluh, kasihan istri, ya. Bayangkan teorinya mengatakan bahwa 40%, 50% kerja jantung selama hamil itu meningkat. Ibaratnya kita lari setiap hari 7 putaran keliling lapangan sepak bola. Kalau laki-laki itu rasanya bagaimana setiap hari ibu hamil membawa janinnya, membawa bayinya setiap hari, ya, ya. Ini terlalu banyak, ya. Slide. Nah, di sini juga tidak ada alkohol, ya. Cium, ya. Saya ingat sekali waktu saya di Malino itu, mohon maaf, saya pernah pergi pesta pernikahan. Pernikahan itu bukan begini minumnya, ya. Yang dibilang cium. Jadi ibu-ibu atau mungkin ada yang berada sampai di sini sekedar perkenalan.
Right? Nah, apa sih gejala-gejala kanker mulut rahim? 80% tanpa gejala. Ini yang tadi ditanyakan Mbak Uya. Kok kenapa ibu saya selama ini bagus-bagus saja, periksa di dokter kandungan tiba-tiba kanker mulut rahim? Dengan rutin 1, 2, 3 hari ini saya dapat. Kalau saya kontrol rutin, ya, tiap tahun bisa dideteksi di awal akan mengalami kanker atau tidak. Tapi kalau kita biarkan itu juga 3 tahun baru dia menjadi kanker. Jadi mohon maaf, Mbak, ya tadi katanya mungkin saja ibu waktu dia periksa pasien sebelumnya 3 tahun lalu atau 7 tahun lalu mungkin bisa dideteksi. Ya. Jadi saya menyarankan ibu tanpa gejala, nggak usah ke dokter galaran ya, pergilah ke Karanganyar dokter cewek, silakan ke sana. Kalau malu, ya, yang ini tanpa gejala 40%, ya, bukan malu-malu ini teori. Kemudian kalau dia bergejala keputihan, nah, ini kalau sudah keputihan bergejala, silakan operasi. Jangan dibiarkan, apalagi kalau dia berulang. Biasanya kalau sudah bergejala sudah tambah malas untuk periksa. Kenapa? Karena takut ketahuan. Iya kan? Nanti ketahuan. Tapi paling senang itu kalau di pasien sudah ditekan ketemu hasilnya apa? Normal, baru dia puji Tuhan. Terjamin hidup saya 3 tahun ke depan. Ya, kesadaran diri sendiri dari kemarin. Ini jangan sampai ada 3 dan seterusnya. Berat badan turun, apalagi kalau berat badannya sudah turun, ya. Kemudian direkrut atau panggul, ya. Kemudian gangguan berkemih atau BAB, ini sudah stadium lanjut, ya. Ini hati-hati. Slide. Nah ini stadium kanker mulut rahim. Kalau stadium ini 1 dan 2A, stadium lanjut 2B dan 4A. Gereja lain boleh ya? Pertama, ventilator. Pendeta kira-kira ventilator itu zaman itu ada nggak? Enggak ada. Tidak, belum kenal ya. Yang ada namanya kain saja. Iya. Softtek aja itu zaman muda ada ya. Iya. Puji Tuhan, kita tepuk tangan ibu pendeta dalam keadaan sehat. Masih mau pakai ventilator? Masih mau? Hah? Nah, ventilator katanya itu apa? Ventilator itu ibu pendeta, softtek katanya ada bahan-bahan alkohol, antibiotiknya. Ya, itu ventilator. Ya. Jadi sudah terjawab ibu ya. Masih mau pakai ventilator tidak? Gejala ya, jadi tidak bergejala ibu. Jadi kalau sudah belum pernah vaksin, gejala awalnya pasti kemutihan. Kalau sudah kemutihan, apalagi kalau sudah berbau gatal warna kuning kehijauan, sebaiknya periksakan ke dokter. Jadi jangan sampai sudah mengeluh baru vaksin. Jadi sebelum ada keluhan-keluhan sebaiknya vaksin. Jadi dia tidak bergejala itu 80%.
Kalau sudah kemutihan itu sebaiknya periksakan ke dokter. Oke, yang pertanyaan ketiga tadi, apakah suntik HPV itu menjamin 100% untuk ada pertanyaan sangat bagus. Kalau anak saya sudah vaksin 2 kali HPV, apakah terbebas dari kanker mulut rahim? Tidak. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa kalau sudah vaksin HPV, mau dia sudah menikah atau belum menikah, sebaiknya tetap rutin melakukan pemeriksaan pasti. Tapi itu mencegah lebih efektif untuk tidak terjadi kanker mulut rahim daripada tidak vaksin. Tapi tidak mencegah bahwa dia 100% untuk tidak menderita kanker mulut rahim. Karena banyak salah kaprah. Kalau sudah vaksin tidak mau vaksin, salah. Tetap harus lakukan vaksin atau vaksin. Jelas Ibu? Ya. Jadi kalau sudah menikah jangan dikatakan ke anaknya, tak usah lagi periksa, kamu sudah vaksin, tak boleh, tetap harus vaksin. Tapi lebih efektif untuk mencegah kanker mulut rahim dibanding tidak vaksin. Ya, oke. Yang keempat pertanyaan tadi apa? Oh iya, ini di luar dari ini. Jadi yang haid normalnya itu 3 sampai 10 hari. Ya, jadi ada yang lebih, ada yang kurang. Iya, tapi kalau kita dalam keadaan haid normal, ya sebaiknya 3 hari bersih baru boleh berhubungan. Karena kadang darah belum bersih betul, berhubungan keluar darah, apalagi baru tadi malam bersih, besok pagi berhubungan keluar darah yang banyak. Jadi sebaiknya 3 hari bebas haid baru berhubungan, itu yang idealnya. Apalagi kalau pengantin baru, kalau bisa jangan deh pada saat haid. Firman Tuhan kan ada di firman Tuhannya tidak boleh berhubungan pada saat haid karena itu penyakit. Jadi kalau bisa 3 hari bebas haid baru boleh berhubungan. Terus yang apa? Orang berpengawet, ya itu Mas. Ya, zaman sekarang kan gampang betul, susah betul dapat makanan yang alami ya. Ikan gabus itu paling enak sebenarnya. Cuma paling tidak suka ibu apalagi setelah operasi disuruh makan itu, kalau makan itu wow katanya. Padahal itu paling sehat, kalorinya tinggi. Yang lebih penting makan ayam potong. Ya ayam potong cuma 30 hari hidupnya dipotong makan dipaksa besar. Akhirnya zat kimia semua masuk ke dalam tubuh, akhirnya jadi penyakit. Ya, lebih bagus ayam kampung. Saya lebih suka ayam kampung. Ayam kampung gampang masaknya, paling enak ayam kampung itu. Masak air, bawang putih, bawang merah, enak. Tapi di badan, ya suami masih aktif-aktifnya minta, kadang minta. Karena kalau obesitas dan sudah osteoporosis itu yang paling tidak enak itu ini yang lutut. Ya, jadi apa gunanya makan banyak kalau tidak olahraga? Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Berikan kesempatan 3 orang lagi. Silakan. Jadi langsung ya, dokter saya ada pasien saya periksa dengan dokter bahwa itu saya pernah polip rahim. Kemudian saya operasi dokter berkata dari dan saya sering melakukan berkelanjutan dan akhirnya saya sering haid di luar waktu haid saya. Hubungan operasi sehingga ini hubungan yang baik saja. Dan saya pernah pasmir dok, tapi saya nggak tahu apa hasilnya. Karena tahun 2020 saya pernah pasmir dikatakan dengan dokter, saya lupa dokter berkata itu kan dokter perempuan Dari mana? di Mada. Dia dikatakan karena COVID saya nggak akan kesana lagi. Karena itu saya kesana, dokter bilang saya lagi kena COVID, dia bilang di sini. Tapi hari ini saya tidak tahu apa hasil pasmirnya. Dan juga hasil baik. Terima kasih. Pasien kita dengan Oke. Ya. saya mau bertanya terkait dengan pos. Ya. Umur berapa? Saya usia 47 tahun. Oh iya, ini sudah sindrom premenopause. Ya, sindrom premenopause. Ya, sudah mulai aduh ya. Ini
ini sudah mau menopause ini, sadar umurnya sudah 40 ya silakan. Nah Bapak ini mewakili, jangan tertawain ibu, tertawain ibu sendiri yang sudah 45 tahun ke atas. Ya silakan Bapak mewakili teman-teman. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya mewakili semua ibu-ibu saya rasa ini, ya, kecuali yang masih di bawah 30 tahun. Ya, jadi gini, kalau ibu saya ingat sekali datang dengan keputihan. Keputihan itu salah satunya penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya keputihan. Tapi keputihan sendiri itu banyak penyakitnya, yang bisa karena itu dari kulit, ya, bisa karena infeksi juga. Jadi jangan berpikir bahwa saya keputihan, karena biasanya ibu-ibu tuh menjelang haid, setelah haid itu keputihan. Kalau keputihannya tidak seperti tadi, dia cuma bening saja, itu tidak masalah. Tapi kan biasanya keputihan persepsi ibu-ibu itu kalau banyak keluar lendir. Nah, salah satunya ibu, ya kita periksa ternyata lendirnya cuma bening, ternyata ada polip. Polip itu di mulut kami. Itu biasanya menyebabkan satu perdarahan, kemudian keputihan. Sehingga kita biasanya bersihkan kulit. Karena polip itu letaknya dekat mulut rahim. Kalau kita ambil sampelnya kita kirim ke laboratorium ternyata memang polip, biasanya itu bukan karena kanker mulut rahim, tapi tetap harus vaksin. Tapi itu sudah lebih mewakili. Kalau dia mengambil sampel, kalau dia ada kanker mulut rahim itu pasti bunyinya kanker mulut rahim. Jadi mudah-mudahan ibu, mudah-mudahan tidak menderita kanker mulut rahim. Ya. Jelas ya. Semakin cepat haid di usia anak-anak dulu, tidak punya anak akan semakin mendapat menopause lebih awal. Kenapa? Menopause itu coba kita lihat gambar tadi. Coba kita lihat. Kembali Mas. Operatornya. Nah, menopause itu apa? Kan kalau ibu kita, saya bukan kita, ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu haid itu ini darah haid itu asalnya dari sini. Ya. Setiap bulan darah haid ini lulu keluar menjadi haid. Nah, ini terjadi lulu itu karena respon dari hormon dari ovarium kiri dan kanan. Nah, ovarium ini produksi telur setiap bulan. Kalau haidnya teratur, dia akan berjalan ke sini masuk ke tulang, menunggu sperma yang masuk ke sini, ketemu terjadi pembuahan, kemudian dia kembali sini terjadi kehamilan. Kalau ada kehamilan berarti tidak terjadi haid. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, sperma tidak terjadi pembuahan di sini, ini yang tadinya karena hormon dari sini bertumbuh, sel telur tidak dibuahi, ini akan bertumbuh. Kemudian dia akan haid. Nah, ini ada batas waktunya. Ya, semakin dia sering terpakai, semakin akan cepat menopause. Semakin dia haidnya teratur tiap bulan tidak dibuahi, ini cadangannya semakin akan berkurang. Semakin dia cepat haid, ini akan berkurang. Jadi fungsi ini sudah tidak berfungsi secara normal sehingga tidaklah terjadi haid karena hormon yang di sini sel telur sudah ada batasnya. Semakin sering haid, semakin sering terpakai, cadangannya semakin kurang sehingga akan menopause. Menopause itu artinya apa? Dalam 1 tahun ibu itu tidak haid. Jadi hari ini saya mulai tidak haid, tahun depan tidak haid lagi, berarti saya sudah menopause. Tapi kalau begini, saya tiap tahun, tiap bulan haid teratur, kok saya umur 47 tahun dokter, saya haid saya mulai tidak lancar. Bulan ini saya dapat 3 bulan tidak dapat haid lagi. Yang tadinya tiap bulan itu namanya sindrom premenopause. Ya, jadi menopause itu nanti betul-betul berhenti 1 tahun baru dikatakan menopause. Tapi sebelum terjadi menopause itu namanya sindrom premenopause. Gejalanya apa? Saya sudah sebut tadi, ya. 1, gangguan haid.
Yang mulai yang tadinya kok saya haid normal tiap bulan, kok tiap 3 bulan, toh kadang panjang 2 minggu, 3 minggu, toh sekarang ngeflag, kok sekarang kadang deras, itu sudah sindrom premenopause. Kedua, gangguan psikologis. Gangguan psikologis apa? Sudah mulai diajak, Bapak ada kode-kode tertentu. Tunggu, ini masih ada film loh, ada Korea, itu gejalanya. Sudah mulai malas-malasan. Kenapa? Karena gairah itu seorang wanita itu tergantung dari sini. Ya. Yang kedua, yang ketiga, mulai pada saat berhubungan dulu enak rasanya, lendirnya banyak ya. Sekarang kok sudah menopause kok rasanya perih. Sebenarnya bukan tidak mau berhubungan, tidak ada nafsu. Kenapa? Karena nyeri. Karena kalau berhubungan ada rangsangan seksual, karena ini masih berfungsi. Di sini mulut rahim produksi kelenjar-kelenjar, ada di sini memproduksi cairan, sehingga pada saat berhubungan, mohon maaf, agak licin. Nah, kalau sudah menopause ini sudah tidak berfungsi secara normal sehingga rasanya perih. Makanya kecenderungan ya kalau bapaknya masih muda, ya berondong ya, suaminya masih umur 20 tahun, ibunya 50 tahun sudah menopause. Nah, siap-siap akan mengalami penderitaan. Ya kan, makanya lebih bagus nikah di atas lelakinya daripada perempuannya. Kenapa? Karena kalau suaminya minta sudah menopause, ini akan rasanya perih, ya sakit sekali. Bahkan karena kalau dia kering berhubungan lecet itu bisa jadi keputihan, bisa infeksi. Makanya kalau sudah menopause, bapaknya masih aktif, ya sudah, caranya menghindari pakai daster saja, jangan pakai seksi-seksi di rumah, supaya bapaknya udah minta-minta, ya. Jadi sudahlah, bau aja, bau jangan. Itu cuma bercanda ya. Nanti kalau ibunya mau baru pakai seksi-seksi, nanti suaminya lari ya. Jadi bukan itu cara. Ya, langsung saya jawab biar saya tidak lupa. Ya, kita berbicara tentang KB, itu masuk di kesehatan reproduksi wanita sebenarnya. Saya terus terang berkampanye tentang KB ini karena ini penting. Karena saya sayang pada ibu-ibu, karena saya berprinsip bahwa ibu hamil itu orang sakit, sehingga anak itu kadang berjejer gini. Anak tangga, bagaimana ngurusnya? Saya aja, ngurusnya susah, apalagi banyak. Sudah tidak punya pekerjaan, pengangguran bapak ibu, anak-anak, bagaimana bisa menjadi anak yang berkualitas?